Dan cukup banyak tentunya teman-teman sekalian. Yang paling mendasar mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW dan apapun yang ada datang daripada masalah itu. Selalu membenci keputusan tersebut. Ya, bukan cuma menolak, membencinya. Ya, mengolok-oloknya. Kemudian juga membenci orang-orang beriman. Mengolok-olok orang-orang beriman. Itu yang ada pada ciri mereka sangat mendasar. Ya. Jadi di mana umat Islam mengerjakan satu perbuatan, pasti dia yang tampil untuk melawan itu. Ya. Coba merubah keyakinan umat Islam sehingga akhirnya keluar dari rel wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini kurang lebih yang ada tentang masalah definisi munafik. Dan kita tahu firman Allah SWT, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik yang seperti ini secara etikat keyakinan pasti mereka ada di dasarnya api neraka. Lebih dalam lagi daripada orang-orang kafir dan orang munafik. Maknanya lebih berat siksaannya. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala keadaan dan juga nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kalimat Alhamdulillah kita sangat yakin sebagai seorang muslim sebagai kalimat syukur sebagaimana Allah telah jadikan dia sebagai kalimat syukur. Dan dengannya segala nikmat akan diberikan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun semuanya hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya dan kita tahu bagaimana pedihnya kalau diusir dari kampung halaman dan 10 tahun penyempurnaan agama di fase Madinah. Sampai akhirnya agama Allah sempurna dan semua sudah diterima wahyu dari langit dan sampai kepada kita tentunya. Seperti biasa pada kesempatan di Rabu malam pertama dan kedua kita akan membahas dosa-dosa besar melanjutkan bahasan kita insya Allah dan kesempatan ini seingat saya dosa besar ke-177. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari semuanya tidak terkecuali. Dan bagi yang pernah melakukan semoga Allah mudahkan untuk taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta sisa umur semuanya terisikan dengan amal saleh sampai akhirnya kita mendapatkan maksimal dari pahala yang Allah janjikan. Allahumma amin. Kesempatan sekarang ini kita akan bahas dosa besar yang berjudul Bab Nahi. An tasmiyatil fasiq sayyida. Kalau judulnya Bab larangan menyebut orang fasik dengan nama atau istilah tanda kutip tuan. Ini judul. Namun isi hadis yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah bukan tentang kefasikan. Jadi Allahu a'lam saya melihat kemungkinan besar yang dimaksud adalah munafik. Jadi makanya di flyer kita judulnya adalah larangan menyebut orang munafik dengan nama tuan. Alasannya kenapa kita tidak mengikuti judul buku ini, karena memang kalau kita melihat dalil yang diangkat oleh beliau, diangkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih. Saya bacakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu lil munafiqi sayyidun, fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum." Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Artinya kata Nabi SAW, jangan pernah kalian memanggil orang munafik tanda kutip dengan tuan. Meskipun dia tuan atau satu kaum. Karena kalau kalian mengucapkan itu, maka kalian telah membuat murka Allah Rabb kalian. Maksudnya dalam kurung karena mengagungkan orang munafik tersebut. Oleh karena itu dari hadis yang diangkat di sini, berarti yang sedang difokus bahas adalah pengucapan tuan kepada orang-orang munafik. Karena kalau orang fasik itu masih banyak di antara kaum muslimin yang masuk dalam istilah fasik. Karena fasik itu pelaku dosa. Baik itu dia melakukan dosa-dosa besar dan tidak taubat kepada Allah SWT dan akan lepas predikat fasik itu kalau dia sudah taubat nasuha. Selama tidak taubat dikatakan orang fasik, perempuan fasikah. Dan juga orang yang rutin melakukan dosa kecil sehingga menumpuk dan juga tidak meninggalkannya. Maka bisa diistilahkan dengan fasik.
Nah ini tidak masuk dalam hadis yang sedang diangkat oleh penulis di sini. Jadi yang masuk adalah di sini dikatakan sabda Nabi SAW, la taqulu lil munafiq. Jangan ucapkan kepada orang munafik sayyidun atau tuan. Oleh karena itu judul kita berhubungan dengan masalah ini insyaAllah. Baik, karena seperti biasa tidak semua hadis atau bahasan yang ditulis oleh penulis dijelaskan syarahnya, penjelasan, maka insyaAllah kita akan jelaskan paparannya. Orang munafik di sini sudah sangat sering kita dengar, munafik ya. Ada beberapa istilah dalam agama kita, orang beriman, berarti dia beriman kepada Allah SWT. Orang kafir, berarti dia memungkiri beriman kepada Allah secara totalitas ataupun sebagiannya. Sementara orang munafik itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Cukup banyak ulama berikan definisi, tapi beliau coba masuk definisi dan rincian sekaligus. Beliau mengatakan, ya, munafik itu terdiri dari dua, i'tiqadi dan amali. Maksudnya, i'tiqad keyakinan. Dia yakini dalam hatinya kalau dia bukan muslim, tapi dia menampakkan secara zahir kalau dia muslim. Ya, ini definisinya kalau nifaq i'tiqad. Dan ini yang umumnya ada di orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi SAW seperti Abdullah bin Abi Salul dan teman-temannya. Ya, kita tahu dia pulang meninggalkan pasukan muslimin dari lokasi Uhud. Tadinya 1.000 orang pasukan, dia pulang 300 orang. Dia membawa 299 bersama dia 1 orang. Dan akhirnya ya, pulanglah 300 orang tersebut dari kalangan munafikin di Madinah. Dan dari sini kurang lebih kalau kita mau tahu persentasenya pada saat itu, kalau dari pasukan muslimin di Uhud karena jumlahnya 1.000, pulang 300, ya kurang lebih 28 sampai 30% ya dari jumlah umat Islam di Madinah itu munafik pada masa itu. Karena mereka pulang pada saat itu dan memang umumnya ulama mengatakan ya pada saat itu pasukan umat Islam yang 700 itulah lelaki yang produktif. Lelaki yang produktif maksudnya yang bisa berperang. Sisanya tinggal di Madinah pada saat itu yang tidak ikut Uhud adalah orang yang tua sekali, orang yang sakit atau anak kecil. Jadi yang produktifnya. Nah berarti kita mengatakan juga persentase orang munafik yang produktif ini. Ya, karena perempuan juga tidak masuk dalam peperangan di sini. Orang tua juga dan anak-anak. Nah kalaupun kita melihat ya, jumlahnya berarti tidak sedikit. Jumlah mereka cukup banyak. Dan kalau kita dengar peperangan yang sangat masyhur, peperangan terakhir Nabi SAW dikenal dengan Perang Tabuk. Di situ pertama kali pasukan muslim terkumpul 30.000 orang. Dan Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan umat Islam sampai beliau mengepung benteng Romawi. Dan pada saat itu rajanya, ya Heraklius sudah sempat masuk Islam sebelumnya, sebelum Nabi SAW mengepung lokasi itu dengan menerima surat dari Nabi SAW dan dia beriman. Dan dia tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, tapi karena dia khawatir kerajaannya nanti luput dari dia, karena banyak pada saat itu pendeta dan pastor yang menolak keimanan dia, maka dia murtad. Ya. Dan pada saat dia mengutus utusan Nabi SAW pulang yang membawa surat, dia mengatakan sampaikan kepada Nabi SAW, kalau saya tetap beriman pada beliau tapi saya sembunyikan. Lalu pada saat informasi tersebut sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan orang itu bohong. Dia meninggalkan Islam karena takut dengan kerajaannya. Maka akhirnya dia murtad. Nah waktu Nabi SAW mengepung bentengnya sekian puluh hari, dia tidak berani keluar. Padahal pasukan Romawi pasukan terkuat pada saat itu. Di masa itu dikenal pasukan paling kuat. Negara adik kuasa. Tapi dia bilang sama semua prajurit-prajuritnya, jangan kalian keluar melawan orang ini karena dia seorang nabi. Dan pastikan kita akan kalah sebesar apapun kekuatan kita. Maka tidak ada yang keluar pasukan Romawi. Nah, ulama mengatakan kalau kita baca tentang Perang Tabuk sebenarnya pengepungan lokasi Romawi, tapi peperangan yang sebenarnya adalah antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Karena pada saat itu di pasukan muslimin menyelip banyak orang munafik. Bahkan banyak di antara mereka yang berusaha untuk membunuh Nabi SAW dalam perjalanan dari Tabuk pulang ke Madinah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan. Banyak sekali titah Nabi SAW yang mereka langgar. Ya, dilarang untuk mendekati satu sumber mata air. Nabi SAW ingin datang ke sana dengan tujuan agar itu menjadi manfaat nanti akan datang dengan berdoa di situ. Tapi ternyata orang munafik dengar itu malah mereka sengaja datang ke sana, sengaja mereka menyentuh sumber mata air yang Nabi SAW larang.
Maka Nabi SAW marah pada saat itu. Tapi kemarahan beliau hanya mengatakan, ya semoga Allah menghukum mereka. Ya, kalau mereka tidak mengganggu ini, maka otomatis akan menjadi sebuah lautan yang bermanfaat atau sumber air yang bermanfaat. Dan sekian banyak kejadian yang mereka lakukan yang menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi perang Tabuk terkenal dengan peperangan melawan orang-orang munafik. Dan setelah perang Tabuk, disitulah Nabi SAW membongkar kedok orang munafik. Sebelumnya Nabi SAW menyembunyikan. Dan hanya mengetahui satu orang saja, Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hanya Hudzaifah saja yang Nabi SAW sampaikan, si fulan munafik yang Allah bongkar siapa orang itu dan Nabi cuma sampaikan satu orang. Dan dia dikenal dengan sahibus sir. Orang yang memegang rahasia Nabi SAW. Sampai kata Umar, untuk mengetahui seseorang yang meninggal itu munafik atau tidak, maka saya menunggu Hudzaifah solati atau tidak. Kalau Hudzaifah solati berarti dia mukmin. Kalau Hudzaifah tidak solati berarti dia munafik. Dan pernah Umar bin Khattab menanyakan kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk yang Nabi SAW sebutkan munafik? Kata Hudzaifah tidak. Hanya sebatas jawaban seperti itu. Ya. Tetapi setelah perang Tabuk, Nabi SAW ya, karena marah dengan perbuatan mereka. Selama perjalanan banyak sekali mereka lakukan masalah-masalah dengan kaum muslimin, dengan Nabi SAW. Bahkan berusaha membunuh Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, pada hari ini saya akan membongkar siapa saja munafik di antara kalian. Yang saya sebutkan namanya keluar. Berdiri dan keluar. Maka Nabi SAW mengatakan, fulan berdiri. Disebutkan satu persatu. Dipermalukan oleh Nabi SAW kalau mereka adalah munafik. Sampai ada satu orang sempat keluar dan dia menyesal. Dia nangis. Dia selama ini sembunyikan. Tapi dia juga antara mau beriman dengan kemunafikannya. Maka dia keluar dari masjid dan Umar tanya, kenapa kau menangis? Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan saya salah satu dari munafikin. Maka Umar marah mengatakan, semoga Allah membinasakan kamu. Gitu kan? Karena kenapa kok jadi munafik? Jelas-jelas hidup bersama Nabi, lihat mati nih. Nabi dengan mata kepala tapi tidak mau beriman, bahkan pura-pura gitu kan. Itu namanya nifaq i'tiqad, keyakinan dalam hati. Dia bukan muslim tapi dia tampakkan kalau dia muslim. Dan ini nama pimpinannya di zaman Nabi Abdullah. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan nama di masa kita sekarang. Jangan terpengaruh dengan lisan mereka yang bisa menyebutkan sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman tapi ternyata kemunafikan nyata dalam dirinya, ya. Cirinya banyak sekali. Tapi yang paling nyata sekali, apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rasulullah SAW sudah sabdakan, dia mengatakan tidak. Ditolak semuanya. Itu yang terjadi di masa Nabi SAW. Pasti mereka beralih, pasti mereka menolak, pasti mereka mengalihkan atau mereka mengolok-oloknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surah At-Tahrim, ya. Itu salah satu potongan ayatnya yang pada saat turun ayat mempermalukan mereka, maka mereka ditanya, "Kenapa kalian ya mengolok-olok?" Maka mereka mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kami cuma bercanda saja. Maka Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un." Apakah pada Allah, pada ayat-ayatnya dan para rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf lagi karena kalian sudah kufur dengan ya keyakinan kalian itu. Kemudian ada nifaq amali, nifaq secara perbuatan. Nah, nifaq amali ini seperti orang sholat ya, hanya untuk dilihat. Ini kan biasanya kalau umumnya kita mengatakan riya, ya. Tapi orang munafik ini lebih tinggi dari riya. Kalau riya hanya sekedar mau dipuji oleh manusia. Tapi kalau orang munafik memang pura-pura aja dia. Bukan hanya sekedar mau dipuji. Kalau orang dipuji kan dia masih punya keimanan kepada Allah. Cuma dikalahkan dengan godaan syaitan untuk dipuji oleh makhluk. Tapi kalau orang munafik tidak. Memang dia sholat untuk munafiknya itu. Pura-puranya. Supaya dia dikira muslim. Memang dia bersedekah bukan karena riak saja. Tapi memang supaya dia dilihat kalau dia muslim. Padahal sebenarnya bukan. Berpenampilan seperti orang muslim. Bertutur kata seperti orang muslim. Pakai nama-nama muslim. Tinggal di komunitas muslim. Sampai kata para ulama. Orang-orang munafik ini jauh lebih berat. Daripada semua golongan yang tidak menyukai orang-orang beriman. Dari orang kafir, orang musyrik. Karena orang kafir, musyrik jelas kekafirannya. Jadi jelas ini mukmin, ini kafir. Tapi kalau orang munafik, ini dia. Allah gambarkan dalam Al-Quran mudhabdhabina baina dzalik. Dia tidak jelas, ya, simpang siur. La ilaha ula tidak pada orang-orang beriman, wala ilaha ula tidak juga pada orang-orang kafir. Di mana ada maslahat di situ dia ada.
Kalau maslahat pada umat Islam, dia dekat sama orang Islam. Maslahat pada orang kafir, dia dekat sama orang kafir. Tidak punya satu pegangan yang kuat. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, semua nifak i'tiqadi, semua kemunafikan yang salah secara hati memang dia pungkiri Islam dan cuma menampakkan Islam, pasti dia punya nifak amali. Pasti dia punya nifak amali. Pasti semua perbuatannya hanya karena untuk menampakkan kalau dia Islam padahal sebenarnya tidak. Tidak ada harapan, dia tidak punya keinginan untuk dapat pahala. Tidak ada. Kalau kita kan umat Islam yang punya keimanan, mungkin sekali-sekali orang riak, tapi yang lainnya mungkin dia berbuat ada yang ikhlas. Kalau orang munafik memang semuanya tidak ada. Memang dia tidak berharap pahala, dia tidak yakin ada pahalanya. Dia pelajari gerakan-gerakan ibadah, sholatnya misalnya, hajinya sebagainya. Memang hanya untuk masuk di tengah komunitas umat Islam. Seperti itu. Tapi tidak semua orang yang punya nifak amali, dia punya nifak i'tikadi. Tidak semua orang yang punya tata cara ibadah yang diikuti dengan kemunafikan, berarti dia punya ya kemunafikan secara etika atau keyakinan. Karena banyak orang dia sholat karena dipaksa, sehingga dia kerjakan sholat misalnya, anak misalnya didesak oleh ayahnya untuk mengerjakan, atau seorang pegawai didesak oleh atasannya misalnya untuk dia mengerjakan sholat, dia kerjakan, dia benci, dia tidak suka sholat itu, dia tidak mau pahalanya, tapi dia muslim. Dia tidak niat untuk keluar dari Islam. Dia bukan pura-pura Islam. Berarti kan secara amalia dia kemunafikannya ada di situ ya. Secara amal. Tapi tidak masuk kepada etikatnya. Nah seperti itu. Ini dulu penjelasan tentang masalah kemunafikan itu sendiri. Dan cukup banyak tentunya teman-teman sekalian. Yang paling mendasar mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW. Dan apapun yang ada datang daripada masalah itu. Selalu membenci keputusan tersebut. Ya, bukan cuma menolak, membencinya. Ya, mengolok-oloknya. Kemudian juga membenci orang-orang beriman, mengolok-olok orang-orang beriman, itu yang ada pada ciri mereka sangat mendasar ya. Jadi di mana umat Islam mengerjakan satu perbuatan, pasti dia yang tampil untuk melawan itu. Ya. Coba merubah keyakinan umat Islam sehingga akhirnya keluar dari rel wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini kurang lebih yang ada tentang masalah definisi munafik. Dan kita tahu firman Allah SWT, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik yang seperti ini, secara etikat keyakinan, pasti mereka ada di dasarnya api neraka. Lebih dalam lagi daripada orang-orang kafir dan orang munafik. Maknanya lebih berat siksaannya. Karena nggak jelas dia. Ya, nggak jelas. Oke, bagaimana caranya kita bermuamalah dengan orang-orang munafik? Ini yang menjadi inti bahasan kita nanti. Ya. Pertanyaan pertama, apakah boleh kita membunuh orang munafik? Misalnya kita curiga pada seseorang lalu kita bunuh saja orang ini. Terbukti setiap kali umat Islam mengerjakan satu perbuatan dia datang olok-olok, dia caci maki di media kah, di manalah dia caci maki. Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh membunuh orang seperti ini? Padahal mudaratnya besar bagi umat. Karena baginda Nabi SAW contohkan seperti itu. Ya. Berapa kali orang munafik jelas di masa Nabi SAW dan tinggal sahabat dititah kalau Nabi tebas lehernya. Tapi selalu jawaban Nabi SAW kepada beberapa sahabat yang sempat hanuskan pedangnya untuk menebas leher yang jelas orang munafik menyebarkan gosip yang tidak benar tentang Nabi SAW, mengolok-olok agama Allah. Tetap saja Nabi SAW mengatakan jangan hai Umar, jangan hai Khalid bin Walid, dan ada beberapa sahabat Nabi lain sempat marah karena ingin menebas leher orang munafik yang untuk membunuhnya. Jangan, nanti Muhammad akan berbicara, ya, orang-orang akan bicara Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya karena mereka berada di komunitas kita. Berarti di sini umat Islam harus bisa menjaga sikap mereka dari membunuh orang yang dicurigai ataupun orang sudah jelas kemunafikannya. Orang jelas saja nggak boleh, apalagi orang baru dicurigai, gitu kan? Jadi nggak boleh. Itu dulu, tidak boleh membunuhnya. Lalu apa yang dilakukan? Ya. Kita bisa berhati-hati dengan sikap, menjaga sikap dengan mereka. Kalau kita sudah lihat ada orang selalu tampil di medianya, setiap umat Islam buat sesuatu diolok-olok, selalu saja mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, selalu saja mengolok-olok hadis Nabi SAW, ya, olok-olok orang-orang beriman yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka ini cirinya ada, gitu kan? Apa yang kita harus lakukan? Kita bantah mereka dengan hujjah. Ya. Kemudian kita bisa doakan hidayah agar mendapatkan hidayah. Dan kita bisa menjaga
interaksi sama mereka. Dan tidak boleh, ini jadi bahasan kita, tidak boleh mengangkat mereka sebagai tuan. Tidak boleh mengatakan tuan fulan. Sudah jelas itu tidak bisa. Makanya para sahabat tidak ada pernah yang mengatakan, walaupun Abdullah bin Abi Salul kepala suku, nggak ada satupun orang beriman mengatakan tuan Abdullah, nggak ada yang mengatakan itu. Karena memang sudah jelas kemunafikannya. Nah, tapi tidak ada sikap lebih daripada itu ya. Nah kalau ada orang sudah tahu ini munafik, dia sengaja saja. Ya sudahlah nggak apa-apa karena dia atasan saya, karena dia ini dan itu. Tapi dia mengatakan tuan, ini tanda kutip di sini. Kenapa di dalam hadis disebutkan sayyid, terjemahannya pakai tanda kutip. Karena ini luas sekali maknanya. Tuan di sini bisa bermakna adalah dia mengucapkan secara letterlet mengatakan tuan. Makna tuan berarti penghormatan. Karena orang tidak mungkin mengatakan silakan tuan misalnya, ya. Ya saya patuh tuan misalnya ya. Atau maafkan saya tuan. Ini kecuali penghormatan kan gitu. Kan dia bisa saja mengatakan misalnya silahkan tanpa harus mengucapkan kalimat tuan. Karena yang jadi masalah tuannya di sini. Dalam hadis ini kata-kata sayyidnya yang jadi masalah. Jadi bukan yang lainnya. Karena di sini ada penghormatan. Dan ulama menjelaskan kenapa tidak boleh mengucapkan kata tuan kepada mereka. Karena tidak boleh kita memberikan penghormatan seperti ini kepada orang yang memang Allah dan Rasulnya membencinya. Allah dan Rasul yang membenci kemunafikan. Jadi nggak boleh kita kasih kedudukan, gitu kan? Tidak boleh kita memberikan kedudukan kepada orang seperti ini. Ya, termasuk di sini luas sekali maknanya, menjadikan partner bisnis, ya, kemudian memudahkan untuk pernikahan misalnya buat dia. Tapi jelas semuanya hidupnya membenci agama Islam ini. Nampak sekali dari sikap dia, dari lisan dia, semuanya pembencian terhadap Islam. Jadi nggak ada keraguan. Dan jangan terpengaruh dengan nama dan penampilan. Tapi jelas dari sikap dan perbuatannya. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Jadi sangat luas makna tuannya. Ya. Tapi apakah boleh saya berinteraksi dengan orang munafik? Misal terindikasi ayah seseorang munafik. Kita anaknya. Dan ayat kita ini jelas munafik. Kenapa? Karena semua yang Allah Allah firmankan, Rasulullah bersabda, nggak mungkin, itu nggak benar, ini dibantah semua. Gimana caranya membantah Allah ini? Membantah Rasulullah ini sangat aneh. Ya. Bagaimana kita bermuamalah? Tetap kita bakti dengan dia. Tapi kita tidak akan pernah, di sini bab kemuliaan tuannya, tidak diucapkan kata tuan tapi tetap berbakti. Kasusnya terjadi pada seorang anak yang bernama Abdullah dan ayahnya adalah Abdullah bin Abi Salul. Jadi sampai disebutkan oleh para ulama dua Abdullah yang berbeda. Si ayah munafik, si anak mukmin. Nah waktu Abdullah bin Abi Salul sang ayah ini menyebarkan gosip zinanya Aisyah sama Safwan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini gosip tidak benar ya. Sampai Allah turunkan dalam surah An-Nur membela Aisyah dan siapapun membaca surah An-Nur akan terus membaca pembelaan dari langit. Dari Allah SWT untuk beliau, untuk mereka berdua. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada beberapa sahabat gitu kan. Di pasukan perang pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Lalu ada Abdullah ini datang, si anak. Dia mengatakan, ya Rasulullah sampai ke kuping saya. Kalau ayah saya, dan dia tahu ayahnya ini munafik. Kalau ayah saya ini telah mengolok-olok anda. Karena surah Al-Munafikun yang disebutkan dalam Al-Quran sampai Allah khususkan nama menjelaskan tentang mereka. Mereka si Abdullah ini mengatakan sang ayah. La irraja'na ilal madinati la yukhrijanna la'azzu a'azzu minhal azal. A'azzu minhal azal. Ya. Kalau nanti orang-orang yang mulia, maksudnya dia dan orang-orangnya, ya, orang-orang munafik ini, tiba di Madinah akan mengusir orang-orang yang terhina. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan para muhajirin diusir dari Madinah. Gitu kan. Maka terdengar itu oleh sang anak. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah. Kalau anda ingin membunuh ayah saya, jangan berikan peluang itu kepada orang lain. Biarkan saya. Anda tahu bahwasanya tidak ada orang yang lebih bakti pada ayahnya dibandingkan saya. Dia sangat bakti sama ayahnya. Hanya untuk mengejar perintah Allah, bakti sama orang tua. Jadi saya khawatir kalau seandainya anda izinkan orang lain untuk menghukum mati ayah saya dan saya lihat pembunuhnya, nanti saya bisa membunuh pembunuhnya. Maka perintahkan saya Rasulullah. Kalau perintah dari anda saya jalankan. Maka Nabi SAW terdiam pada saat itu. Karena Nabi kadang-kadang dalam keputusan kan atau kebanyakan harus menunggu wahyu. Apalagi berhubungan dengan masalah hukum. Maka sang anak Abdullah ini menghenuskan pedangnya di jalan.
sambil membiarkan pasukan semua lewat. Nah biasanya tradisi pada saat itu kalau orang-orang Arab mau berhadapan dengan musuh, maka dia akan henuskan pedangnya dan dia letakkan di sisi kanannya, dipanjangkan, dibentangkan gitu ya. Dia tunggu musuh untuk datang. Orang-orang tahu ini Abdullah seperti menunggu musuh. Siapa yang dia tunggu? Ternyata dia tunggu ayahnya. Pada saat ayahnya mendekat, maka dia letakkan pedang di lehernya sambil dia mengatakan, wahai ayah, Anda tahu bagaimana bakti saya pada Anda. Tetapi Anda telah menyakiti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah belum mengizinkan Anda untuk masuk ke Madinah, maka pedang ini demi Allah tidak akan saya turunkan dari leher Anda. Saya bergerak, saya akan bunuh. Gitulah. Dia sebagai anak, sebagai beriman, dia mau tunjukkan keseriusan dalam keimanannya. Dan dia ingin tunjukkan kepada ayahnya, Anda ini munafik, salah. Maka pada saat sampai ke telinga Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan sampaikan kepada sang anak Abdullah untuk melepaskan ayahnya. Maka dilepaskan. Itu contohnya. Kalau ada hubungan masalah perintah agama sini tidak boleh kita mengatakan, oh Ustadz kan bahas masalah tuan. Berarti ayah pun atau orang tua tidak boleh dihormati. Enggak. Tapi kita tetap ya, menjaga sikap dan mengetahui tentang kebahayaan yang bisa terjadi kepada umat kalau dia ya dibiarkan. Kalau ada apa-apa yang salah kita nasihatin, kita luruskan gitu ya. Baik, ada hal yang mendasar juga yang harus kita hati-hati sekali. Yaitu tentang masalah ciri orang munafik. Kita kembali mereview kembali hadis-hadis yang masyhur berhubungan dengan masalah ini. Kalau orang munafik itu adalah orang yang lebih berat dari orang kafir, maka kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Saya ingin jelaskan dulu begini. Banyak orang di antara kita, dia mau meninggalkan satu perbuatan dosa, ya, kalau dia sudah mendapatkan dosa yang sebanding sebagai contoh. Mungkin bagi dia ini masih kecil, contoh misalnya. Ada orang tidak mau tinggalkan khamr, minuman keras. Kenapa dia tidak mau tinggalkan? Karena bagi dia itu masih biasa saja. Narkotika, minuman keras itu dosa, tapi ya sudahlah gak masalah. Tapi kalau kita datangkan babi, dia gak mau makan. Kalau ditanya, kenapa kau minum khamr tapi kau makan babi? Dia akan bilang, oh itu tidak boleh. Maka dia harus diberikan pemahaman orang ini khamr sama babi sama-sama dosa besar. Nah baru dia faham kalau ini tidak boleh dikerjakan. Nah seperti itu. Jadi kalau ada satu dosa yang kita selalu masih anggap remeh, datangkan yang seimbang dengan dia, yang kita tidak suka, biar faham. Itu nggak boleh gitu. Ya, fahami baik-baik bahasan kita tentang masalah munafik. Ini orang golongan yang paling berat. Ya. Dan sudah disebutkan dalam hadis sifat-sifat mereka. Nah, tidak boleh orang beriman berada di salah satu sifat-sifat ini. Karena nanti akan membawa dia kepada kemunafikan tulen nanti. Walaupun dia awalnya beriman, dia bisa beralih nanti. Dan beralih ini bahaya sekali, apalagi di akhir hidupnya. Dia meninggal, langsung masuk ke neraka, kekal selamanya. Nah itulah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Ayatu min alamatin munafik thalatha. Termasuk tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatha kadzab. Kalau dia berbicara, dia bohong. Ya, berarti tidak boleh bohong bagi orang Islam. Selesai. Kapan dia masuk itu, berarti dia berada pada salah satu sifatnya orang munafik. Ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia pungkir. Nanti kita berikan contoh-contohnya insyaallah. Wa idza tumina khan, kalau diberikan amanah maka dia berkhianat. Riwayat lain, riwayat Imam Muslim, ayatumul munafiqi thalath. Ingatlah kata Nabi SAW, tanda-tanda orang munafik, jangan sampai kalian memilikinya, jangan sampai kalian terjerumus di situ. Ada 3. Ya. Wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia itu puasa, dia sholat, ya, dan dia mengaku muslim. Lalu Nabi SAW sebutkan, kalau dia berbicara dia bohong. Perhatikan ya, jadi tanda-tanda orang munafik kata Nabi SAW, 3, walaupun orang itu puasa, Ramadan penuh puasa, Senin Kamis puasa, walaupun dia puasa, wasalla, walaupun dia sholat 5 waktu, waza'ama anna muslim, dan dia termasuk orang muslim. Tapi tanda-tanda kalau ada ini berarti ada tanda-tanda kemunafikan padanya. Sholat di masjid iya, tapi masih bohong. Puasa Ramadan iya, tapi masih pungkiri janjinya. Ya. Dia kerjakan puasa dan sholat ini, tetapi dia masih mengkhianati amanah. Ya, ini bahaya sekali ya. Berapa banyak orang begitu. Ya, walaupun dia ikut di majelis taklim, dia sudah ikut pengajian, tapi suka dusta. Ya. Transaksi jual beli sama temannya sesama pengajian, menipu. Berapa banyak ikhwah datang kepada saya menghasakan itu. Ustaz, saya kenal seorang ikhwah di pengajian, lalu kami sepakat untuk bisa sama-sama, ternyata dia menipu. Banyak sekali. Kan gitu.
Berarti ada padanya kata Nabi SAW walaupun dia puasa. Dan ini bahaya sekali. Ini bisa menjadi seperti virus kata ulama. Dia nanti kalau dibiarkan terus ini bohongnya atau pungkiri janjinya atau ingkari dia khianati amanahnya. Ya, apalagi kalau ada tiga-tiganya. Kalau salah satunya aja ini akan membawa dia mendekati terus seperti satu benda yang terus mendekat pada induk benda yang lainnya. Ya, sampai dia memberhentikannya. Itu yang dimaksud. Makanya dalam hadis yang lain yang sangat masyhur dan ini hadis yang lebih jelas lagi riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa. Ada 4 perkara ada pada diri seseorang pastikan dia munafik tulen. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Wa man kanat fi khaslatun minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq. Dan siapa yang ada padanya salah satu dari 4 ini pastikan ada salah satu ciri kemunafikan padanya. Ya. Ada ciri kemunafikan padanya. Kemudian kata Nabi SAW, hatta saya ulangi, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa. Ada 4 perkara yang kalau ada pada diri seseorang pastikan dia munafik tulen. Wa man kanat fihi khasratun minhunna kanat fihi khasratun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan siapa yang ada padanya salah satu ciri itu, ya, dia akan terus punya ciri kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Lalu Nabi SAW sebutkan, idza tumina khan, diberikan amanah dia berkhianat, wa idza haddatha kadzab, kalau dia berbicara dia bohong, wa idza ahada ghadar. Dan kalau dia membuat perjanjian, dia mengingkar atau tidak memenuhi, wa idza khasama fajar. Dan kalau dia berselisih maka dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Baik, kita cirikan atau kita rincikan sedikit tentang masalah 4 sifat ini. Ingat, kalau 4-4-nya ada, berarti munafik tulen. Sampai dia tobat nasuha. Salah satunya pun tetap dianggap ada ciri kemunafikan yang nanti akan berhubungan satu sama yang lain. Jadi kalau ada yang sudah sering membuka pintu bohong, berarti pastikan dia akan mudah pungkiri janji, dia akan mudah khianati amanah, dia akan mudah juga untuk curang dalam perselisihan. Nah, pasti begitu. Kalau orang sudah pernah pungkiri janji, dia akan mudah bohong, dia akan mudah khianati amanah, dia akan juga curang kalau berselisih. Pasti begitu. Ini berhubungan satu sama yang lain. Jadi nggak bisa orang bilang, oh saya cuma suka bohong aja kok. Berarti sifat yang lain tidak ada. Enggak. Ini akan memanggil satu sama yang lain. Ini bersaudara kembar nih. Ya. Pasti. Kalau dia khianati amanah, pastikan berarti dia bohong dan juga dia pasti akan pungkiri janji. Dan dia juga curang dia akan curang kalau berselisih pendapat. Atau kalau dia berselisih pendapat, dia pasti akan berbohong, dia akan khianati amanah, dia juga akan pungkiri janji. Itu pasti. Oleh karena itu makna hadis Nabi SAW tadi ini, kalau ada padamu salah satunya hati-hati. Karena ini akan saling memanggil dan bisa pindah ke level munafik yang tulen tadi. Ya. Maka ini perlu dinyocikan. Nah, kalau masalah poin yang pertama tentang masalah kalau diberikan amanah dia berkhianat, kita kembali dulu kepada hadis ya. Yang terakhir yang saya bacakan ya, 4 hal ini. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah pertegas kepada orang beriman, hai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahuinya. Amanah itu wajib ditunaikan dan dijaga dengan baik ya, kepada pemiliknya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya. Dan harus dijaga sebagai amanah di diri kita dari orang pemberi amanah tersebut. Dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, annal amanata idza ma'tamanaka wala takhnu man khanak. Tunaikan amanah yang pada orang yang memberi amanah padamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud. Maaf, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih walaupun ada pendapat ulama yang berbicara tentang hadis ini. Jadi kita ingin jelaskan dulu.
amanah sini bisa dibagi menjadi dua bagian supaya mudah difahami. Baik itu amanah dalam bentuk materi, ya. Misalnya kita dikasih sebuah benda yang kita jaga, ya. Ini tolong ya amanah, saya titip HP saya, dompet saya, ya. Di sini masuk juga amanah jabatan ya, seperti jabatan, ya, status sebagai suami, dia menjaga amanah istrinya, maksudnya apapun yang disediakan tentang istrinya dia tidak ekspos di luar. Begitu juga istri, dia harus jaga amanah suaminya, tidak boleh ekspos tentang di luar. Kata Nabi SAW, manusia yang paling berat di sisi Allah, paling buruk sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki atau perempuan suami istri yang sudah saling terbuka, lalu keduanya atau salah satunya membuka ya apa yang dia tahu tentang pasangannya. Di sini maksudnya masalah biologisnya atau apa yang dia tahu rahasianya, tidak boleh, itu amanah. Ya, apakah mereka masih bersama atau sudah tidak bersama? Nah ini banyak kasus orang kalau sudah cerai, ribut menceritakan sana sini, padahal sebenarnya itu adalah rahasia yang tidak boleh disampaikan. Ya, nah, begitu juga dengan masalah jabatan, orang mendapatkan jabatan jadi kepala sekolah, ketua, kepala instansi, kepala negara dan segala macam, apa saja itu amanah, ya, yang dia harus jaga. Ini dalam bentuk benda dan jabatan itu ya. Yang kedua, ini yang banyak orang langgar, ya, titipan, pesan, cerita, kata-kata, ya. Kalau misalnya teman kita mengatakan begini, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Antum bilang, iya. Amanah bukan? Amanah. Jangan antum pergi sama teman antum yang ketiga, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Sudah khianat amanah. Ya. Berarti ada sifat munafiknya. Harus antum bisa belajar mengontrol apa yang sudah antum mengatakan iya silakan. Kecuali dalam satu keadaan kata ulama. Kalau yang diamanahkan adalah dosa, kemaksiatan yang bisa mendatangkan mudarat bagi orang umum. Ingat, bukan semua dosa ya. Kalau teman kita pernah menceritakan, saya pernah berzina nih. Bagaimana saranmu? Kita tahu nih. Ya nih. Oke, kamu tobat kepada Allah. Tutupi itu dulu. Tapi kalau itu ada mudarat untuk umum, misalnya orang ini bilang, saya mau mencuri nanti malam ya, jaga. Jangan sampaikan ke orang. Ini nggak bisa karena mudaratnya besar. Ini antum harus sampaikan, nasihatin. Kalau dia tidak mau, sampaikan kepada pihak yang akan terkena mudaratnya, gitu kan? Jadi kalau dosa yang dititipkan itu adalah nanti bisa berbahaya secara umum, itu tidak boleh dijaga. Nah ini penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang umum kalau berbicara berdusta, dan kita sudah cukupkan dengan hadis Nabi SAW, alaikum bisidq, kalian wajib jujur. Kata Nabi SAW, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Bir ini kebaikan, jamaknya abrar. Allah bilang dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang patuh itu, yang baik itu akan masuk ke dalam surga, kenikmatan yang abadi. Jadi kalian harus jujur, wajib jujur karena jujur akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan pasti akan membawa ke dalam surga. Wala yazalu rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang jujur dan terus menjadikannya sebagai sebuah program dalam hidupnya konsisten sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Berarti dia akan capai derajat tertinggi di surga dan dia akan jujur selamanya setelah itu. Kalau Allah sudah catat sebagai orang yang jujur, sudah sampai pada tingkat siddiq, maka dia akan jadikan itu sebagai polanya. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib, wajib kalian tinggalkan dusta. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong pasti akan membawa kepada kefajiran, perbuatan kriminal, kesalahan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, pasti perbuatan buruk itu akan membawa ke dalam api neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yatharral kadhiba hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Dan seseorang berbohong dan terus menjadikannya sebagai sebuah pola sampai Allah akan cap dia menjadi seorang pendusta. Di saat itu udah nggak ada lagi orang yang percaya dia. Dia juga sudah susah mengobati dirinya. Ya, ingat teman-teman, kita kalau membiasakan diri pada satu perbuatan, kayak misalnya antum biasakan nih, setiap Rabu malam datang ke Blok M, kita jadikan program, itu kan jadi kayak satu kebaikan ya. Untuk meninggalkan Blok M di hari Rabu itu butuh proses. Syaitan akan butuh upaya berat sekali untuk buat antum meninggalkan. Karena antum sudah jadikan sebagai sebuah pola. Nah sama dengan dosa. Orang kalau sudah masuk dalam satu pintu dosa yang dia buka, untuk keluar dari situ tuh butuh perjuangan luar biasa. Karena syaitan tidak akan melepaskan kita dari jaringnya. Oleh karena itu selalu biasakan amal soleh menjadi pola. Karena nanti syaitan kelabakan untuk membuat kita meninggalkannya.
rutin jaga sholat 5 waktu, tutup aurat, pendapatan halal. Itu semua kalau antum sudah jadikan pola, susah syaitan membuat kita meninggalkannya. Nah tinggal cari ibadah mana yang belum kita jadikan pola. Ambil itu dan segera baca keutamanya, terapkan dalam kehidupan. Sehingga semuanya sempurna nanti. Jadi ibarat prajurit itu terpenuhi semuanya lapangan perang. Ya, dan tidak ada lagi celah untuk musuh bisa masuk. Nah seperti itu. Nah sama dengan dosa, tutup dia. Karena sekali dibuka satu dosa, untuk meninggalkannya itu tidak mudah. Pasti syaitan tidak akan membiarkan kita. Dan butuh perjuangan kita untuk keluar dari dosa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau dia berjanji, dia tidak menepati. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, berjanji ada 2 macam. Berjanji dan sejak awal niat tidak mau memenuhi. Ini dosanya yang paling besar. Dan ini janji, ya, ingkar janji yang paling jahat. Janji, ya, tidak akan melakukan satu perbuatan, tapi tetap dilakukan. Misalnya antum pernah bertikai sama seseorang. Lalu terjadi perjanjian, udah mulai sekarang kita tidak saling ganggu ya. Gak boleh antum ganggu lagi orang itu. Kalau lagi antum hubungi, sudah selesai akad antum begitu. Gak boleh ingkar janji. Begitu juga kalau kita janji orang mau berikan sesuatu atau apa saja, jangan dipungkiri. Kecuali janjinya masalah maksiat. Itu tidak diikuti. Karena siapa yang berazam untuk berbuat dosa tidak boleh diikutin. Atau berjanji awalnya niatnya menepati tapi tengah jalan dia memungkirinya. Gitu kan? Ini dilihat alasannya, kata Ibnu Rajab. Kalau alasannya dia benar, misalnya tadi dia janji mau datang ke rumah seseorang, hadiri acara yang diundang. Tapi ternyata dia punya sesuatu yang lebih urgent. Dia sakit, dia segala macam. Dia tidak bisa lanjutkan janjinya. Di sini dilihat kalau uzurnya dia benar dan dia sampaikan, maaf saya nggak bisa datang, maka ini diterima. Tidak masuk dalam dosa. Karena kan ingkarin janji dosa. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia memang memberhentikan tanpa alasan, antum janji orang mau datang, udah saya nggak usah datang, malas. Nggak bisa. Antum kena memungkiri janji di sini. Baik, yang terakhir, ini juga ada perkataan menarik dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam, al-'idatu dain. Ya. Ingatlah kata beliau, janji itu adalah utang. Wailun liman wa'ada thumma akhlaf. Sungguh kecelakaan yang sangat berat bagi orang yang berjanji kemudian dia tidak menepatinya. Dan ini bahaya sekali ya, tidak boleh. Termasuk orang tua jangan janjikan sembarangan pada anak-anak. Saya kalau di rumah anak-anak minta sesuatu, saya bilang enggak. Saya enggak janji ya. Atau saya bilang abati enggak janji. Saya panggil ayah, saya tidak janji. Karena kalau sudah kita katakan, ya nanti ya dia bawa hari ini ke sana. Maka dia itu sudah sebuah janji walaupun anak kita sendiri. Walaupun dia belum balik, enggak ada urusannya. Seorang mukmin akan menepati janji sama yang kecil atau yang besar, punya jabatan atau orang miskin sama saja. Bagi dia harus ikuti. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang keempat adalah ini kalau dia berbicara atau dia berselisih dia curang. Kita harus fair ya. Kalau kita benar, sampaikan argumen kita. Dia sampaikan argumen ya. Kalau sudah ada titik temu, alhamdulillah. Tidak ada titik temu ya sudah. Masing-masing punya pendapat. Ya udah itu pendapat Anda, saya punya pendapat. Berpisah tempat baik-baik gitu. Tidak boleh kita karena kita merasa kita kalah argumen atau kita merasa kalah gengsi lalu kemudian kita sengaja berbuat curang untuk mencelakakan dia. Itu nggak bisa. Kalau masuk di situ berarti kita masuk dalam sifat kemunafikan. Ya. Kalau ada orang salah kita nasihatin dia tidak mau, ya sudah biarkan saja dia dengan keadaannya. Nggak ada masalah. Saya akan menutup tema kita tadi dengan membacakan satu ayat dari surah At-Taubah. Ayat 68 tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang munafik yang bunyinya wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum azabun muqim. Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal. Dan bagi orang-orang tadi yang sudah kita ingatkan agar berhati-hati, jangan sampai nanti kita termasuk orang yang memiliki ciri kemunafikan tadi, maka harus betul-betul memperhatikan dan berusaha minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak melanggar 4 poin tadi. Saya ingatkan teman-teman yang punya akad kerja. Siapapun di antara kita yang sedang bekerja di satu instansi, kita punya akad, maka kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim harus sesuai dengan syarat yang disepakati. Tidak boleh berkhianat dengan akad tersebut. Akadnya masuk jam 7.30, keluar jam 5 sore. Harus jam seperti itu.
Kalau kita telat datang 7.35 misalnya, lewat 5 menit aja minta keridhaan pemilik perusahaan. Ya, ini penting sekali. Jadi kita tidak boleh sama sekali ya melanggar akad tersebut. Karena kapan kita melanggar akad dan kita anggap remeh, ada pengungkiran ya akad di sini. Ada memungkiri ya janji. Juga ada masuk di dalamnya khianati amanah. Berarti orang kalau tidak mentaati dan menjalankan sesuai dengan akad, dia melakukan dua sifat munafik dalam satu kesatuan atau dalam satu waktu. Dia sudah khianat ya, amanah itu, dan juga dia sudah ingkar janjinya. Ya, kalau dia tidak, pada saat ditanya misalnya, kamu tadi telat ya? Oh enggak kok. Berarti dia sudah gabungkan di waktu yang bersama 3 langsung sifat munafik dengan kebohongannya. Kapan ada temannya laporin misalnya, enggak tapi tadi kelihatan, security kelihatan misalnya CCTV. Lalu dia mengatakan, enggak benar. Lalu dia mencoba mencari kesalahan orang yang telah melaporkan kesalahan dia. Di sini dia curang dalam perselisihan. 4-4-nya ada padanya dalam satu pelanggaran. Ini bahaya sekali. Ya. Jadi hati-hati sekali. Ya. Makanya tadi saya bilang, sekali buka pintu bohong, pintu ingkar janji akan terbuka, pintu khianat akan terbuka, pintu juga curang dalam perselisihan akan terbuka. Ini dalam pekerjaan sama. Ya. Begitu juga dalam rumah tangga, begitu juga dalam akad bisnis misalnya. Nah, kita harus betul-betul menjaga amanah tersebut. Karena dalam satu kesatuan, dalam satu perbuatan bisa bergabung 4-4-nya dan akhirnya menjadi sifat munafik yang tulen. Allahu a'lam. Baik, kalau begitu semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah tidak tinggalkan satupun dari dosa yang kita lakukan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, dimaafkan, kecuali dimaafkan dan juga diganti menjadi pahala. Dan semoga Allah mengamankan negara kita, menenteramkan, dan tidak ada permasalahan. Insya Allah, Allah langgengkan semua urusan-urusan kita dan urusan pemerintahan kita. Terusnya, dan Allah menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita ini. Dan terus saja kita berkembang dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.